terus kembali ceritanya nih, tadi nih aku punya salah satu gamis abaya nih, gamis abaya buat aku tidur ya, tidur leluasa. Ceritanya tuh memanfaatkan waktu itu apa namanya, stok sisa barang dari gudang bunda nih. Bunda ngasih apa namanya, bingung gitu ya, ada yang gamisnya kalau dibilang zaman dahulu gitu, ada yang bajunya gagal juga gitu. Jadi aku olah menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan aku bikin berkahkan gitu. Jadi diberkahkan nama aku, ada yang dibagiin, ada yang diobralin kembali, tapi aku olah lagi waktu itu, diolah lagi. Jadi ini tuh dua gabungan, dua rok ya, rok yang berbentuk jadul, rok lebar lebar mayung ya, dua. Jadi aku tempel jadi dua kayak gini. Jadi aku fungsikan ini buat santai aja. Kalau ini dipakai di rumah sekaligus buat sholat, ini mau kena, aku manfaatin. Jadi kalau udah pakai ini udah plus, langsung tinggal pakai kerudungnya aja. Jadi pakai sholat juga gitu, karena fungsinya lebar. Jadi sekaligus mau kena ini. Jadi abaya rok, ini dari rok, gabungan dari rok lebar. Jadi ceritanya itu jahit kebesaran mungkin ya, aku juga tidak tahu ya. Pokoknya beliau itu, si bunda itu teman aku, apa ya, mungkin ada yang gagal apa gimana ya, jadi kebesaran simpen di gudang. Terus waktu wabah corona tuh dikirimin ke sini, terus aku olah tuh. Jadi awalnya aku dari kreatif dulu, baru aku ke kain-kain. Jadi aku belajar dulu dari bekas-bekas baju yang apa, tidak terpakai di gudang teman aku gitu ya. Itu jalannya. Sekarang bunda sudah berhenti, udah 4 tahun, ada 4 tahunan kali ya. Pokoknya aduh sayang banget, aku berusaha sampai sekarang, berjuang, masih bertahan. Aku waktu itu baru belajar merintis ke baju. Jadi aku tuh awalnya, aku tidak sungkan untuk belajar dari siapa aja ya, masalah dari baju, dari teman sekarang nih sembako. Kalau aku punya teman sembako, aku belajar dari mereka, nanya masalah harganya gitu. Terus standarnya, harganya yang pasaran sembako berapa gitu. Kalau sembako itu tambahan, kalau makanan mah itu mah karena kita seneng jajan di bidang kuliner, sekaligus menyiapkan anak-anak juga. Jadi ini aku tidak beli, jadi aku kerja sama temen, jadi mereka memberikan bahan-bahan yang sekiranya mereka bingung mau diapakan, terus aku bikin sesuatu. Aku senang dengan kata sesuatu dibikin. Nah itu tuh, jadi fungsinya sebagai mukena juga, itu lebar gitu. Kalau buat yang itu mah ya aneh, aku punya pola pikir yang unik dan aneh, sehingga ibu tuh udah nggak bisa nyambung sama ibu, karena ibu saya ya, mama saya, karena mama itu berbanding terbalik. Kalau mama itu memakai baju yang pasaran umum, lumrah semua, seperti tunik, mama masih senang tunik ibu ya. Terus gamis itu mama seneng yang ibu ya, yang ada mewahnya. Kalau ibu tuh ada mute, kalau ngasih ke mama tuh harus yang agak wah gitu ya, yang ada mutenya bling ya, bling ceritanya bling yang kayak ke apa ya, kalau kita mah saya bilang itu ke Mesir-Mesiran tuh, ke Mesir-Mesiran, kayak seperti gamis Cleopatra katanya, seperti pokoknya yang di sini itu ada bling. Kalau mama itu seneng yang agak mewah lah gitu, dia tidak. Kalau aku tuh simple, sederhana, yang penting fungsi dan manfaatnya gitu. Bahkan paling seneng tuh kalau aku membuat sesuatu yang aneh, kreativitas, karena itu hanya aku sendiri yang merasakannya. Jadi pola pikir aku itu kadang ibu sendiri nggak bisa mengikuti,
mengikuti pola pikir aku, karena aku jadi diri sendiri, nggak bisa ada orang lain yang mengatur gitu. Kalau ayah udah mengerti, udah paham seperti apa putrinya ini, karena aku anak perempuan satu-satunya ya tuh. Jadi kita juga kadang harus memahami anak-anak ya, setiap anak-anak punya keistimewaan masing-masing. Jadi aku biarkan mereka menjadi dirinya mereka sendiri gitu, karena aku juga pengen menjadi diri sendiri gitu. Tapi doa, mudah-mudahan apa yang aku doakan untuk mereka sesuai dengan kemauan aku lah ya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi aku malam ini berbagi cerita tentang baju-baju aku nih. Ini kan besar, nggak ada itunya. Jadi aku mesti, seperti aku bilang tadi, mau kena ini itu ceritanya. Ada lagi nih. Nah ini ada baju yang aneh lagi dan unik. Ini sampai aku perlihatin, ibu aku ngelihat kemarin ke rokok kan. Terus dia bilang begini, "Neng, itu baju apa, Neng? Kok aneh gitu ya? Kamu suka ngada-ngadain aneh gitu." Aku bilang, aku senang mengadakan sesuatu yang aneh gitu. Karena sebenarnya ini aku memanfaatkan bahan. Aku menolong teman mitra jahit aku, si mama waktu itu. Sekarang udah nutup rokoknya. Makanya aku sedih banget. Waktu wabah corona ini banyak sekali pesanan, maksudnya rezeki baju ya, lagi lockdown, tapi mereka itu ibu-ibu kan nggak bisa kemana-mana, jadi aku bikin banyak mengolah bahan, ada yang dibikin baju tidur, karena otomatis kan mama-mama itu pada di rumah semua ya, jadi kebutuhan buat baju-baju pergi itu otomatis enggak gitu. Jadi intinya kita saya ngebantu lah, jadi mama-mama jadi nggak keluar, maksudnya baju keluar jauh ya tuh. Jadi ini aku memanfaatkan kain puring daleman buat gamis. Aku pakai double karena waktu itu, Umi, aku tolong dong, ini ada kain, aku bingung mau buat bayar ruko katanya gitu, buat tambahan. Terus bingung mau dibikin apa, terus saya bilang udah sini aja aku beli gitu. Jadi aku senang banget, mau punya uang nggak punya uang, aku suka udah deh gitu, aku tolong, insya Allah ada jalannya. Nah, terus ada kain ini juga tuh, kain apa yuk, saya juga kurang begitu ini, pokoknya ini jatuh, kayaknya tuh jatuh jadi nggak apa ya, licin ya. Jadi akhirnya aku beli tuh semuanya waktu itu ya, dibeli semuanya. Pokoknya aku nggak tahu buat apa, ini juga baru dikerjakan kesini-sini ya, dan ini hanya yang mengerti dan cara pakainya hanya aku aja gitu. Ini harus dipakai sama wanita, maksudnya setinggi aku, yang tinggi besar lah, maksudnya yang tinggi karena kalau yang pendek itu udah kerukupan udah nggak ini, maksudnya ketutup. Jadi harus yang tinggi tuh. Terus yang punya nilai, yang satu inilah punya nilai jiwa seni dan unik gitu, karena ini tuh bisa difungsikan sebagai blazer, jubah, tetapi bisa dipakai buat hijab juga, hijab jubah. Jadi aku namain ini hijab jubah corona tuh, hijab jubah corona ini. Jadi aku punya makna cerita, dari setiap baju itu punya cerita. Jadi itu yang bikin aku kadang kalau buat menjual baju, menawarin baju ke orang lain mah yang pasaran, tapi ini unik buat aku pakai gitu. Tetapi kalaupun ada yang mau sesuai dengan yang model aku, ya aku bikinkan. Ada sebagian yang mau seperti model aku, tapi kebanyakan yang pasaran gitu. Intinya di situ. Karena hanya orang-orang yang unik, punya sifat unik dan punya kepribadian yang unik juga, yang tahu jiwa nilai seni gitu. Jadi itu